Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Jenazah ini terbakar karena dosa riba. Sebuah kisah nyata terjadi di kota Jakarta. Saya mendengar kisah ini dari seorang ustadz yang juga diceritakan kisah ini oleh orang yang menyaksikan kisah itu secara langsung. Begini ceritanya. Ada salah seorang pimpinan cabang sebuah bank konvensional yang dalam kehidupannya terlihat sangat saleh. Beliau seorang yang ahli ibadah, sering puasa sunnah, sangat dermawan dan gemar bersedekah. Bahkan hampir setahun sekali pergi menunaikan ibadah umroh. Jika bicara soal ibadah sunnah, hampir semua ibadah rutin beliau kerjakan. Sampai suatu ketika, pimpinan cabang bank konvensional itu meninggal dunia secara mendadak. Memang tidak ada tanda-tanda yang aneh, dan semuanya berjalan tampak biasa-biasa saja. Sampai pun dikebumikan, berjalan normal-normal saja. Barangkali Allah ingin memperlihatkan kuasanya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil iktibar, bahwa perilaku riba itu memang suatu dosa besar, dan tidak dihapus oleh amal ibadah sunnah lainnya. Peristiwa besar pun terjadi. Tak berserang lama dikuburkan. Belum lagi para pertaksiah pulang. Tiba-tiba, serombongan pengantar jenazah baru lainnya berdatangan ke tempat lokasi yang sama. Mereka ingin mengeklaim bahwa liang lahat yang dipakai oleh jenazah yang baru dikuburkan itu sebenarnya atas nama jenazah keluarga mereka. Jenazah baru itu pun akan dikebumikan di liang lahat yang sama. Ketegangan pun terjadi, berujung pada percekcokan, adu mulut di sekitar lokasi liang lahat yang baru dikebumikan. Usut punya usut, ternyata pada hari yang sama dan jam yang sama ada dua liang lahat yang sama-sama dipesan di lokasi yang sama. Namun berbeda nomor liang lahatnya. Kesalahannya terletak pada petugas gali kubur yang keliru memasukkan jenazah, sehingga liang lahatnya tertukar. Si keluarga jenazah yang baru datang ngotot agar jenazah yang sudah dikuburkan itu dibongkar lagi jenazahnya, sebab jelas nomor bookingnya tertukar. Namun, si keluarga jenazah pertama yang terlanjur sudah menimbun jenazah keluarganya keberatan jika harus dibongkar lagi. Bagaimana mungkin jenazah yang baru dikebumikan harus digali dan dikeluarkan lagi untuk dipindahkan ke lubang lahat yang lain? Ketegangan kian menjadi, sebab kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah. Alhasil, akhirnya si keluarga jenazah pertama harus mengalah juga, sebab liang lahat itu memang bukan atas nama hak mereka. Apa mau dikata, akhirnya jenazah yang telah dikebumikan terpaksa dibongkar. Penggalian pun dimulai lagi. Tanah yang masih basah memang tak menyulitkan untuk digali ulang. Sedikit demi sedikit, tanah terurai dan mulai tampak papan yang menutupi lahat. Namun, apa yang terjadi di hadapan mereka? Semua peziarah terkejut, sebab papan jenazah yang menutupi lahat sudah terbakar menjadi hitam legap. Sontak, semua kaget mengucapkan istighfar. Pihak keluarga jenazah pertama tak tahan menahan tangisan histeris. Tak ada yang sanggup melanjutkan penggalian. Pihak keluarga jenazah kedua pun sontak terkejut dan meminta agar penggalian tak diteruskan. Mereka berkenan memilih liang lahat yang tertukar itu. Alhasil, kuburan itu ditutup kembali dengan penyesalan dan kesedihan mendalam.
Ini kisah nyata, tidak perlu harus dipertanyakan kapan, di mana, kenapa, siapa pelakunya, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Kisah ini juga bukan serial sinetron rahasia ilahi yang bersifat entertainment. Tidak, kisah ini cukup sebagai pelajaran dan menjadi itibar bagi kita dan keluarga. Semoga kita dan keluarga kita terhindar dari dosa riba serta fitnah kubur. Sebenarnya, kisah yang serupa juga banyak dikupas, diriwayatkan oleh para ulama tentang akhir kehidupan para pelaku riba. Salah satunya, kisah seorang pemuda yang menemani ayahnya berpergian haji ke Mekah. Dalam perjalanan, ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebab pada zaman dahulu belum ada rumah sakit. Jenazah ayahnya cuma dibaringkan di tengah gurun pasir. Satu peristiwa aneh terjadi. Jenazah ayahnya berubah menjadi hitam legam dan wajahnya menyerupai sosok babi hutan. Si pemuda terkaget serta menangis sejadi-jadinya. Ia sangat sedih atas kondisi ayahnya. Sembari menunggu bantuan para khilafah lainnya menguburkan keesokan harinya, si pemuda menunggu jenazah ayahnya sembari menangis sepanjang malam. Lantaran terlalu lelah dan larut dalam kesedihan, si pemuda tersebut tertidur. Di dalam mimpinya, ia didatangi sosok berjubah dengan cahaya yang sangat terang. Sosok bercahaya itu mendekat dan mengusap wajah jenazah sang ayah. Dan seketika, semua itu kembali sedia kala. Masih dalam mimpi itu, si pemuda itu bertanya, "Apa penyebab jenazah ayahku menjadi hitam legam dan menyerupai babi?" Sosok bercahaya itu menjawab, "Akibat dosa ayahmu yang melakukan perbuatan riba. Na'udzubillah min dzalik." Kisah tersebut di atas bukan sebuah kisah dongeng atau isapan jempol. Kisah tersebut adalah kisah yang ditulis oleh seorang ulama besar, Syekh Zainuddin Al-Maribari, di dalam kitabnya yang masyhur, Isyadul Iqbal. Memang benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah menyatakan peperangan terhadap orang yang melakukan perbuatan riba atau orang yang membantunya. Semoga menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita semua agar terhindar dari perbuatan riba atau terlibat dalam aktivitas kegiatannya. Wallahu a'lam bishawab.